Allah menciptakan air untuk manusia secara cukup. Jika ada kekeringan atau kebanjiran di suatu wilayah, itu adalah tugas manusia untuk mengatur, dan Allah pun telah memberi akal pada manusia. Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Indonesia perlu mengikuti contoh dari negara-negara ini jika ingin membangun pertahanan banjir yang efektif, seperti Belanda, Norwegia, dan Jepang. Belanda terkenal dengan kemampuan manajemen air laut, tanggul, dan bendungan. Norwegia dengan terowongan sungai, pengendalian banjir, bahkan terowongan kapal wisata atau kapal pesiar. Sementara Jepang juga memiliki teknologi pengendalian banjir perkotaan bawah tanah. Kapan ya Indonesia dan kota-kota besar di negara ini memiliki bangunan dan sistem pengendali banjir seperti mereka? Yuk kita intip sistem dan bangunan pengendali banjir di Tokyo Metropolitan Underground. Wilayah metropolitan Tokyo adalah kawasan tempat berdirinya gedung pencakar langit yang terhampar luas dan terus meningkat. Namun di bawah hamparan gedung-gedung itu, kita bisa melihat bagaimana sistem pengendalian banjir di sana. Rupanya ini bangunan pintu masuk. Yuk kita masuk turun ke dalam. Bangunan turun ke bawah ini memiliki 116 anak tangga atau setara dengan gedung berlantai 5-6. Sebuah bangunan bawah tanah bagaikan kuil Yunani masa lampau dengan panjang 177 meter dan lebar 78 meter dengan tinggi sekitar 18 meter. Ini adalah metropolitan di bawah tanah. Saluran pembuangan adalah fasilitas yang dibangun untuk pengendalian banjir. Dataran rendah dan sungai sudah sejak lama dikenal akan menguap jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Lalu menggenangi jalanan dan pemukiman, penduduk khawatir lalu berusaha sebisa mungkin menumpuk karung pasir, membersihkan sampah dari got, atau mempersiapkan perahu karet. Pemerintah Jepang membuat bangunan untuk mengalihkan air ke sungai yang lebih besar sebelum terjadi genangan. Lalu ketika terjadi genangan, maka sistem pengendalian air di bawah tanah diaktifkan. Saluran ini juga dilengkapi fasilitas tangki air. Tapi juga ada bangunan mirip kuil, poros tengah dan bawah yang besar. Jalur air yang menghubungkan sungai-sungai di wilayah tersebut memiliki 6 titik sejauh 3 km. Ketika air sungai melebihi tingkat titik tertentu, air mulai dialirkan ke dak-dak. Air dialirkan ke bawah tanah melalui poros. Poros ini cukup untuk memuat pesawat ulang-alik atau patung Liberty atau bahkan Monas kalau di Indonesia. Air di poros kemudian mengalir ke terowongan bawah tanah. Di sekitar terowongan berdiameter 10 meter hasil penggalian bor raksasa teknologi terkemuka Jepang. Akhirnya air yang mengalir masuk ke tangki raksasa dan sekaligus mengatur volume yang akan dibuang ke sungai yang lebih besar atau ke laut. Sejak dibangun, saluran pembuangan air bawah tanah metropolitan Tokyo telah 100 kali diaktifkan dan secara signifikan mampu mengendalikan banjir dan mengurangi kerusakan dan kerugian akibat air yang melimpah. Membandingkan situasi sebelum ada bangunan pengendali banjir dengan saat sekarang, ternyata bangunan ini telah mereduksi jauh resiko yang timbul. Sistem
ini berkontribusi besar dalam pengendalian volume air perkotaan. Teknik dan teknologi ini sudah mulai diperkenalkan di Indonesia. Pengendalian banjir tersembunyi dalam tanah kelas dunia ini, kapan ya benar-benar terwujud di Indonesia? Admin pesen nih kepada sedulur semua di Indonesia, stoplah saling menyalahkan, debat atau diskusi berkepanjangan tentang banjir. Buang-buang energi aja. Ikuti dan contoh saja negara yang sudah maju dan berhasil mengendalikan banjir. Panggil mereka, suruh bangun, dampingi dengan para insinyur Indonesia supaya belajar dan transfer of teknologi. Bayarlah mereka. Indonesia kaya kok. Ngapain? Itu aja kok repot.